Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musallama Bilkhiari dengan NIM 0452722351, Program Studi Teknologi Pendidikan Universitas Terbuka. Pada video ini saya akan mendemonstrasikan simulasi jaringan menggunakan Cisco Packet Tracker. Pertama, kita buka aplikasi Cisco Packet Tracker terlebih dahulu. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya kita cek kembali tugas praktik 3 pada mata kuliah jaringan komputer. Nah, buatkan sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel, kemudian hubungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Baik, langkah pertama kita tambahkan PC terlebih dahulu. Di tugas tadi ada 4 PC, jadi kita tambahkan 4 terhitung dari PC 0, 1, 2, dan 3. Kita rapihkan dulu. Selanjutnya kita tambahkan 1 buah switch. Nah, saya simpan di sini. Oke, selanjutnya semua perangkat dihubungkan. Kita menggunakan kabel straight through ya, dari PC 0 ke switch. Begitupun dengan PC ke 1, 2, dan 3. Masing-masing menggunakan jenis kabel yang sama, yaitu straight through. Kemudian kita perlu menghubungkan koneksi ke 4 komputer ini. Pertama, kita masuk dari PC yang pertama atau PC 0. Kita masuk ke desktop. Kemudian di sini IP configuration, lalu memasukkan IP address. IP address-nya saya menggunakan 192.168.1.2. Kita lakukan hal yang sama untuk komputer 2, 3, dan 4, yaitu memasangkan IP address-nya. Nah, untuk IP address-nya di sini masing-masing tidak sama ya. Untuk komputer 1 tadi saya gunakan 192.168.1.2, dan di komputer 2 ini saya menggunakan 1.3, di komputer 3 saya menggunakan 1.4, dan di komputer 4 saya menggunakan 1.5. Nah, IP address sendiri adalah sebuah alamat numerik yang digunakan agar perangkat dalam sebuah jaringan dapat saling mengenali dan berkomunikasi, sehingga memang alamat masing-masingnya itu harus berbeda. Nah, kenapa format IP address seperti 192.168.1.1? Karena IP address yang versi IPv4 ini terdiri dari 4 kelompok angka atau biasa disebut oktet, masing-masing bernilai 0 sampai 255. Contohnya seperti yang numerik yang saya pakai tadi. Alasan angkanya tidak bisa sembarangan seperti 300 atau 999 itu karena setiap oktet hanya memiliki ruang 8 bit. Nah, dengan 8 bit ini nilai maksimum yang bisa direpresentasikan adalah 255. Lalu kenapa banyak contoh menggunakan numerik yang seperti saya gunakan tadi? Karena alamat ini termasuk dalam kategori private IP range, yaitu alamat yang memang khusus digunakan untuk jaringan lokal seperti di rumah, sekolah, atau di laboratorium. Dan private IP tidak dipakai di internet, sehingga aman digunakan untuk latihan dan praktik. Oke, next kita lakukan cek koneksi. Kita mulai dari PC 0, command prompt, saya ketik ping IP address PC 1 192.168.1.3. Nah, di sini ada reply, artinya dia terhubung atau berhasil atau terkoneksi. Nah, saya coba untuk ke komputer yang lain 192.168.1.5. Nah, di sini juga reply from, artinya dia bisa ping. Kita lakukan hal yang sama di PC 1 untuk ping ke PC 0 atau ke PC yang lain. Artinya jika semuanya saling terkoneksi, semuanya berhasil.
Selanjutnya, soal nomor 2, buatkan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Oke, kita tambahkan satu buah server dari N-Device. Nah, kita drop di sini, oke. Lalu kita beri nama HTTP server. Ini biar lebih memudahkan kita. Kita hubungkan HTTP server ini ke switch menggunakan kabel straight through juga. Lalu konfigurasi IP server, kita klik HTTP server, lalu ke desktop, IP configuration, oke. Lalu masukkan IP address. Di sini saya masukkan 192.168.1.6. Selanjutnya konfigurasi layanan HTTP, kita masuk klik HTTP server, masuk ke tab service, ke HTTP, dan memastikan layanan HTTP dan HTTPS-nya itu on. Nah, di sini sudah on. Nah, di bagian sini opsional bagian indeks HTML untuk diganti atau tidak sebagai penanda, tapi mari kita ganti. Di bagian sini saya hapus, ganti menjadi server Alma berhasil. Oke. Next, uji akses HTTP, klik PC0, masuk ke tab desktop, lalu ke web browser. Nah, kita ketik 192.168.1.6, ini adalah IP server HTTP. Nah, di sini muncul server Alma berhasil. Oke, nomor 2 selesai. Lanjut nomor 3, buatkan satu buah server DNS dan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Karena kita sudah punya HTTP server, jadi kita cukup menambahkan satu server lagi untuk DNS servernya. Kita tambahkan satu server, lalu kita beri nama DNS server. Lalu setelah itu kita hubungkan DNS ini ke switch. Kemudian konfigurasi IP DNS server, klik DNS server, lalu flash Ethernet, lalu IP address, atur IP address DNS 192.168.1.7. Next, konfigurasi layanan DNS, klik DNS server, lalu tab service. Nah, lalu ini DNS-nya, pastikan on. Kita buat record baru, type record, masukkan address, ini adalah IP server HTTP, lalu add. Nah, selesai. Nah, klik masing-masing PC, IP configuration. Nah, di kolom DNS ini tidak lupa untuk mengisi IP DNS servernya. Nah, di bagian sini. Nah, begitupun untuk PC 1, 2, dan 3. Next, uji akses, klik PC0, kemudian klik browser, lalu kita ketik contoh.com. Nah, server berhasil. Hal yang sama kita lakukan di PC1, PC2, dan PC3. Tugas 3 selesai. Next, tugas yang keempat, buatkan struktur jaringan pada gambar berikut. Lakukan perintah berikut. 1. Ping dari komputer PC0 ke PC1, pastikan PC0 dan PC1 harus terhubung. Dan ping dari komputer PC1 ke PC0, pastikan PC0 dan PC1 harus terhubung. Buka web browser akses ilkom.com dari PC1, pastikan halaman ilkom.com harus terbuka. Dan buka web browser akses pendilkom.com dari PC0, pastikan halaman ilkom.com harus terbuka. Langkah pertama, kita membuat struktur jaringan seperti pada gambar dengan menambahkan device dari N-Device,
Nah, ini sudah terkumpul semua. Nah, sekarang kita susun struktur jaringan seperti pada gambar di samping. Next, kita akan melakukan konfigurasi alamat IP pada masing-masing perangkat. Nah, perangkat-perangkat ini dipisahkan oleh router. Di atas router itu adalah perangkat atas dan di bawah router itu adalah perangkat bawah. Nah, sebagaimana di tugas 1, 2, dan 3 tadi, kita sudah belajar konfigurasi alamat IP di perangkat. Nah, masing-masing dari perangkat ini kita akan mengatur IP address-nya, subnet mask, default gateway-nya, dan DNS-nya, yaitu ke server pada menu desktop, lalu ke IP configuration di masing-masing perangkat ini. Nah, address yang saya gunakan saya tulis di video. Next, pada masing-masing perangkat kita konfigurasi alamat IP-nya berdasarkan IP address yang sudah saya tulis. Untuk subnet mask-nya nanti secara otomatis akan terisi ketika telah menekan enter setelah mengetik IP address. Nah, lalu mengetik kolom di bagian gateway dan setelah itu pada kolom DNS server. Tidak lupa pada masing-masing perangkat disambung menggunakan kabel. Di sini saya gunakan kabel straight. Next, untuk perangkat di atas router, kita mulai dari PC1. Kita konfigurasi alamat IP juga pada kolom IP address, kolom subnet mask, gateway, dan DNS server, yaitu ke menu desktop lalu ke IP configuration di setiap perangkat. Adapun IP address yang saya gunakan saya cantumkan juga dalam video. Oke, next, masing-masing perangkat kita tambahkan kabel dari PC1 ke switch, dari ilkom.com server ke switch, dan DNS server ke switch. Next, memasangkan kabel pada router ke masing-masing switch di LAN bawah lalu di LAN atas. Selanjutnya kita konfigurasi interface. Kita pertama masuk ke menu config di interface pada router. Nah, di sini. Nah, di bawah ini ada Ethernet 0/0. Itu menghadap ke LAN bawah. Lalu Ethernet 0/1 itu menghadap ke LAN atas. Pertama, kita ke LAN bawah dulu. Kita klik Ethernet 0/0. Lalu masukkan IP address. Nah, di sini post status harus on. Kita masukkan IP address. Oke, lakukan hal yang sama pada LAN atas bagian Ethernet 0/1 dan tetap pastikan port statusnya aktif. Jangan lupa masukkan IP address.
dan selesai. Next, konfigurasi routing atau RIP. Pertama, kita masuk ke menu config di router. Nah, lalu RIP, lalu menambahkan network dari LAN bawah dan LAN atas. Ya, jangan lupa untuk klik add. Oke, selesai. Next, konfigurasi HTTP. Nah, pada server pendil.com dan server ilkom.com agar dapat dipastikan layanan HTTP-nya dalam status on di menu service HTTP. Nah, di sini semuanya dalam kondisi sudah on. Next, konfigurasi DNS server. Nah, di sini layanan DNS pada menu service, lalu DNS. Pastikan DNS service dalam status on, lalu tambahkan DNS record. Nah, di sini lalu menambahkan IP server ilkom.com. Lakukan hal yang sama pada konfigurasi layanan DNS, tambahkan DNS record pendilkom.com dengan menambahkan alamat IP server pendilkom.com. Oke, struktur jaringan sudah kita buat, saatnya melakukan perintah ping dari komputer PC0 ke PC1. Klik PC0 lalu command prompt, lakukan ping, lalu ketik IP address dari PC1. Jika muncul kata reply, artinya sukses. Next, perintah ping dari komputer PC1 ke PC0. Lakukan hal yang sama dari command prompt, lalu ping alamat address. Pastikan kedua komputernya saling terhubung. Oke, berhasil. Selanjutnya, perintah untuk ke web browser mengakses ilkom.com dari PC1. Kita klik PC1, lalu ke web browser, lalu ketik ilkom.com. Jika terhubung, nanti akan ada muncul keterangan. Nah, seperti ini. Welcome to Kisco Packet Tracker. Selanjutnya, dari PC0 ke web browser untuk mengakses pendilkom.com, kita klik web browser, lalu kita ketik pendilkom.com. Seperti tadi akan muncul keterangan yang sama. Demikianlah simulasi jaringan menggunakan Kisco Packet Tracker. Dengan memahami konsep dasar seperti IP address, subnet mask, dan gateway, kita tidak hanya menyelesaikan tugas 3, tetapi juga memahami logikanya. Terima kasih telah menyimak, semoga penjelasan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.